tadinya saya itu apa namanya ada sesuatu yang harus dibayarkan besok. Mm-mm. Sedangkan saya tidak punya apa-apa, Ustadz. Belum ada yang saya pakai untuk membayarnya besok. Itu dari hal yang nggak mungkin, Ustadz, seperti tiba-tiba ada pesanan mendadak dan saya bisa membayar itu dan lebih kayak gitu, Ustadz. Jadi banyak hal, bukan satu dua kali, itu tiga kali, Ustadz. Belum ada 40 hari itu tiga kali keajaiban yang datang. Dan itu apa namanya? Saya anggap luar biasa banget. Ini aja saya belum belum istiqomah betul. Tapi keajaiban itu benar-benar ada gitu loh. Apalagi kalau saya istiqomah gitu, Ustadz, yang saya rasakan sebelum 40 hari ini gitu loh, Ustadz. Eh apa namanya? Di sini saya mau tanya ke Ustadz gimana supaya saya ini bisa lebih istiqomah gitu, Ustadz. Karena kemarin karena ada sesuatu hal anak saya opnam apa itu saya mulai bolong lagi. Tapi hari ini meskipun saya bolong, hari ini saya tetap dapat keajaiban itu, Ustaz, gitu loh. Masih Allah masih baik hati, masih kasih rezeki ke saya gitu loh, Ustaz. Bolong artinya nggak dikerjain sholatnya. Untuk sunahnya, Oh, sunahnya gitu. Mm. Iya. ya, Ada lagi? uh, minta ilmunya, minta masukannya, minta ajaran, bimbingannya supaya saya bisa lebih istiqomah lagi gitu, Ustaz. Iya, iya. Baik. Sudah, Bu ya? Iya, siap. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah. Ya, Ibu, Bapak semua ya, jumpa lagi di Zoom rutin Selasa siang ya. Kalau nanti selesai Ramadan, Selasa malam ya rutin ya. Zoom MKS Obab Lunas Amanah. Baik, saya langsung saja. Di sini ada Ibu dari Surabaya ya, pengusaha catering ya. Nah, atas izin Allah, mulai istiqomah ya, menjalankan apa yang diajarkan di grup ya. Dan beliau mendapati keajaiban ya. Tadi berceritalah beliau besok padahal harus bayar ya, atau sudah mepet harus bayar amanah ya. Tiba-tiba ada orderan, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, alhamdulillah itu patut disyukuri. Hanya masalahnya satu sisi adalah beliau merasa belum istiqomah. Sebenarnya bab tentang istiqomah ini sudah sudah ada dan ada videonya, Bu, sudah sering saya sampaikan. Paling tidak ya ada 3 buah dari istiqomah ya, ada buah dari istiqomah. Nanti saya share di grup ya setelah acara ini ya. Tapi pertanyaannya tadi adalah bagaimana agar istiqomah? Banyak caranya. Yang paling fundamental, yang paling dasar adalah agar kita istiqomah, Anda harus tahu dulu apa sih keutamaan dari melakukan hal yang akan Anda istiqomahkan itu. Nah, em, saya ingin sampaikan begini ke Ibu Iput Catering dan Bapak Ibu teman-teman lainnya ya. Apa yang terjadi dengan Ibu Iput ini adalah bukan suatu yang kebetulan, Bu. Jadi, di sini kan kita belajar ngaji roso ya, niteni rasa, niteni diri. Bahwa setiap hal yang baik, ya, saya ngomong yang baik dulu ya, hal yang baik atau luck, itu memang ada luck faktornya, dan itu science, dan itu tidak kebetulan, dan itu bisa dipelajari, dan itu bisa diulang, ya. Itu bisa diulang. Jadi keberuntungan, keajaiban itu bukan bukan sesuatu yang serta-merta, tetapi itu bisa diulang, itu bisa ditarik, itu bisa dipanggil. Ya, dalam kajian kuantum, ya, kita bisa menarik apapun ya yang sesuai dengan vibrasi dan frekuensi tarikan kita. Ya, tanpa ibu sadari, ya, ibu Iput ini ketika menjalankan doa, zikir, amalan yang disarankan, kalau mau niteni rasa ya, pasti adalah pertama ada namanya
bebas dari kemelekatan. Ya, kemelekatan pada proses, masalah, dan hasil. Ada momen itu di dalam diri jenengan. Sehingga apa melahirkan kepasrahan total yang sifatnya positif kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, yakin pada takdirnya dan positif ya diterima rasanya. Gitu. Paham ya? Jadi tidak serta-merta. Maka pertanyaan saya adalah, bisakah Ibu Iput ini ngingat-ngingat ketika keajaiban itu terjadi, rasa apa yang dominan muncul? Apakah gundah, gulana, cemas, was-was, atau rasa bahagia, tenang, pasti ada rezeki, pasti ada keajaiban. Ya, seperti itu. Dititeni, Bu. Niteni diri, niteni rasa. Ya. Kemudian ketika jenengan tadi dihadapkan pada kondisi di mepet ya, harus bayar dan sebagainya, ya. Apa sih pancaran atau vibrasi yang muncul ketika itu? Apakah ibu merasa tetap tenang, tetap yakin bahwa pasti ada rezeki di arah yang tidak disangka-sangka? Allah maha luas dan tidak ada scarcity atau keterbatasan. Walaupun itu hanya dalam persekian detik, persekian momen, itu terpancar ke alam semesta, itu akan dikembalikan kepada panjenengan. Paham nggak kira-kira? Eh, waktu itu Hmm. saya semenjak awal saya melaksanakan apa namanya untuk mencoba rutin istiqomah itu saya tidak berdoa banyak-banyak ke Gusti Allah, saya tidak berdoa banyak-banyak, hanya saya yang saya lantunkan hanya apa? Eh, saya pasrah, saya percaya ya Allah, Engkau Maha mengetahui mana yang lebih baik untuk saya, mana yang lebih eh, apa namanya, yang ininya yang didahulukan untuk saya, mana mana yang untuk keinginan saya, mana yang untuk kebutuhan saya. Engkau lebih tahu ya Allah, saya pasrahkan semua. Hanya itu saja Ustaz. Saya nggak meminta, ya Allah tolong apa besok saya bayar gini-gini panjang lebar, tidak. Saya hanya itu saja. Saya pasrah. Engkau lebih tahu ya Allah, mana yang terbaik untuk saya. Saya hanya itu saja yang saya doakan setiap harinya Ustaz. Umur berapa jenengan, Bu? Saya kelahiran 89, kurang lebih saya 34, 35 ya Ustaz ya. Ya, menjelang 36 sehari. Ya, menjelang ya umur menjelang 40. 36. Ya, memang kebangkitan-kebangkitan spiritual itu kerap dialami orang yang mendekati umur 40. Ya, kalau panjenengan tadi mengatakan tidak banyak berdoa, Allah dari narasi jenengan tanpa disadari jenengan sudah ada pada kesadaran puncak, ya, kesadaran puncak seperti itu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dan itu bisa diulangi, Bu. Dalam hal apapun itu bisa diulangi, ya. Pancaran rasa, maka dikatakan adalah doa rasa Anda adalah doa yang sesungguhnya. Jika rasanya masih sama, maka masalahnya masih sama dan masih lama. Jadi kalau ibu mau mengulang lagi pola-pola keajaiban yang terjadi beberapa hari terakhir, maka yang perlu dimunculkan, diingat-ingat adalah rasa yang muncul ketika Anda menghadapi kejadian itu. Rasa yang muncul ketika panjenengan dihadapkan pada kondisi itu. Rasa itulah doa yang sesungguhnya. Ya, tadi Ibu di awal mengatakan belum menyimak banyak materi. Ya, Alhamdulillah, tidak masalah, pelan-pelan ya. Saya ingin katakan seperti bahwa di kajian kini kan di level kuantum. Ya, banyak orang yang berdoa di level pikiran dan perkataan, doanya A, tetapi perasaannya B. Maka yang termanifestasi, yang termaterialisasi, yang terwujud, yang hadir adalah B. Karena alam semesta bekerja dengan sunatullah, hukum alam, Allah yang menciptakan itu. Jadi, pikiran, perasaan apa yang paling dominan, yang muncul dalam setiap momen, itu yang akan hadir. Nah, Alhamdulillah.
Mungkin ibu Iput ini udah mulai menjaga wudhunya, menjaga sholatnya. Kalau tadi dikatakan agak menunda, sudah azan, tetapi Anda bergetar, oh ya sudah azan. Maka nilai baiknya ya di situ, Bu. Ya, karena ada orang loh yang sudah azan aja nggak getar, bahwa oh ya azan bahkan ya dia dengar antara dengar dan tidak tergerak hatinya. Maka nikmat, rahmat dan ridho Allah dari setiap orang itu makomnya berbeda, makomnya beda-beda, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah, ya kembali lagi agar istiqomah. Ya, mungkin Ibu ambil satu poin saja. Di Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada rasa gundah, gulana, cemas, was-was, dan sebagainya bagi seseorang yang hatinya selalu tertaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Jadi pertanyaan klasik ketika ada orang yang merasa gundah, gulana, cemas, was-was, berarti hatinya sedang tidak terpaut sama Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jauh dari sumber yang maha. Paham ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Nah, maka bersyukurlah apabila ibu-ibu catering tadi mengatakan bahwa apa azan itu walaupun tunda sedikit mungkin karena kesibukan, ada getaran untuk bergerak, untuk segera siap-siap untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disyukuri, ya. Maka poin pertama agar istiqomah adalah apa sih keutamaan ketika kita kembali kepada amalan yang akan kita lakukan secara istiqomah, keutamanya apa? Saya sering katakan, nggak usah tinggi-tinggi lah. Mulai dari yang dasar dulu. Dijaga wudhunya, dijaga zikirnya, dijaga sholatnya, berjamaah tepat waktu. Belum bisa berjamaah ya minimal tepat waktu. Ya, kalau yang tadinya mulai nunda-nunda, nundanya 1 jam, menjadi mundur, jadi tundanya 30 menit mungkin. Jadi setiap hari, setiap momen, setiap minggu, setiap bulan selalu ada progres. Maka dengan demikian misalnya akan istiqomah Ibu, ya. Jadi tidak hanya sebuah ritual service saja, tapi betul-betul amalan itu ya fadilahnya utama itu masuk ke dalam hati, jiwa, pikiran, jenah. Ada 3 buah istiqomah, tapi ini panjang saya jelasin karena sudah pernah sebelumnya kita bahas 2 atau 3 kali, nanti saya share di grup, ya. Dan harapannya adalah umur-umur kayak kita ini seharusnya dalam tanda kutip loh ya, seharusnya sudah tidak membahas tentang istiqomah lagi, tetapi mutmainnah. Ya, kita ini udah 40 tahun plus ini, jelang 40 tahun, ada sudah 40 tahun plus. Ya, semestinya sih dalam tanda kutip kata guru saya sudah kita harus belajar tentang bagaimana memiliki hati, jiwa, pikiran yang mutmainnah, yang warok, yang tawadu, yang qanaah, selalu terjaga terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha sumber segala sumber, ya. Karena istiqomah itu anugerah, ya. Istiqomah. Ada hidayah, ada taufik, ada inayah. Itu dipancing dari diri kita sendiri untuk membuka. Untuk membuka apa? Untuk membuka datangnya hidayah, taufik, bahkan inayah. Seperti itu. Oke. Nah, sehingga nanti ibu bapak semua ya bisa masuk pada level atau makom atau kedudukan yang lebih tinggi lagi dari apa yang sudah dipelajari. Maka di grup itu kan materinya kan berulang-ulang. Kalau vibrasi kita selaras dengan alam semesta melayani kita. Karena itu sudah fitrahnya. Fitrah alam semesta untuk melayani kita, manusia. Dan fitrah manusia itu dilayani alam semesta. Tapi kenapa ada orang yang susah? Karena apa? Karena vibrasinya, pancarannya, energinya sering tidak selaras dengan alam semesta. Mengeluh, menyalahkan, melekat.
memikirkan dan merasakan keterbatasan rezeki. Paham ya, Bapak Ibu ya? Terjawab kira-kira Ibu catering untuk istiqomah level satunya gitu, ya pahami ya, apa sih keutamaan dari amalan yang sedang dikerjakan. Ya semisal sholat tadi. Sholat tepat waktu itu keutamanya apa? Banyak. Sholat 5 waktu itu seperti tombol, Bu. Seperti tombol kita ini udah urus dunia nih kan. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Kita larut dalam hal-hal yang Masya Allah. Maka ketika azan itu kita kembali lagi pada tombol energi yang maha dahsyat, yang luar biasa. Seperti halnya guru saya, kalau dalam tanda kutip ya mengajari orang, meng-hire orang itu, mengadvise orang itu pasti mulai udah kamu butuh dulu lah, butuhnya dibenerin, sholatnya dibenerin, ya kan? Jadi Allah kan pasti kalau orang perbaiki sholatnya, hidupnya pun pasti berubah, hidupnya jadi lebih baik. Maka perbaiki wudhunya dari awal chat itu semua kan saya ingatkan, ayo mulai hari ini saat ini wudhunya dijaga, zikirnya dijaga. Mungkin jenengan hanya membaca mungkin subhanallah, alhamdulillah, atau asmaul husna mungkin ya salam, ya hanan, ya manan. Jadi satu atau dua zikir saja, tetapi itu masuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran sehingga bisa mengembalikan jiwa ini kepada kesadaran utuh, kesadaran penuh bahwa Allah itu maha luar biasa. Sehingga kikislah itu rasa gundah, gulana, cemas, was-was itu kikis. Dengan kita tenang, dengan kita sadar, damai, kita ada pada frekuensi manifestasi. Tenang saja ya. Dalam spiritual ya, istilahnya adalah kalau kita tetap di jalur taat, jalur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tolak 2 dan 3 dijelaskan di sana. Pasti akan ada rezeki, akan ada jalan keluar, ya, akan ada solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nuansa kita adalah nuansa kita kembali kepada program taat, program takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan yang susah itu karena kita keluar dari program itu. Ya, pikiran yang gundah gulana berarti dia keluar dari program takwa, keluar dari program taat. Maka hidupnya gundah gulana. Dia memancarkan lebih banyak gundah gulana, menarik lebih banyak gundah gulana yang lainnya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Simpelnya Iya, seperti. Ustadz. Nah, jadi dijagalah wudhunya, sholatnya diperbaiki, dijaga pelan-pelan insya Allah. Boleh dirasakan, wudhunya dirasakan, takbirnya Allah Akbar. Dirasakan, tidak hanya di lisan saja. Ini betul-betul takbir itu masuk, Allah Maha Besar, maka tadi sebelum ada dapat menghadapi sebuah mungkin masalah atau apapun itu, ya, ketika sebelum sholat, rasa sumpek, rasa berat ketika takbir seharusnya, terutama teman-teman yang sudah belajar MKS Obabluna Amanah ini ya. Seharusnya betul-betul ketika takbir itu sudah wow luar biasa. Kita kembali kepada Allah bukan kembali kepada kesedihan. Kan kita menghadap istilah kata orang tua, yakin sama Allah ya. Jadi iman, Islam, ihsan ya itu kita lakukan perjalanan ke dalam diri kita. Siapa pengenal dirinya dia mengenal Tuhan ya. Jadi masalah rezeki itu bukan masalah. Oke, ada lagi waktunya Iya, tinggal 9 menit. Monggo, silakan. Siapa? eh, ini Ustadz, kemarin itu waktu awal-awal saya memang manusiawi ya Ustadz, kalau namanya orang ada sesuatu hal yang belum terselesaikan, apalagi sudah katakan jatuh tempo lah besok itu, dan kita kan pasti panik, kayak gimana gimana itu kan pasti ada. Dan di saat kepanikan itu kan saya menemukan channel Ustadz ini. Dari situ saya mulai meyakinkan untuk apa namanya, ayo gini loh, yakin kita itu ada Allah ini ya kayak gitu Ustadz. Terus saya mencoba
Memaksakan, intinya memaksakan, terus terang memaksakan manusiawi ya Ustadz, karena sebelumnya mungkin saya kurang apa terlalu mengabaikan mungkin dari segi ibadah yang saya mungkin hanya sekedar dikerjakan tapi bukan dinikmati dan dirasakan gitu. Terus apa namanya ketakutan itu tiba-tiba hilang Ustadz. Waktu kita benar sungguh-sungguh sudah pasrah, sudah berlindung sama Allah intinya kayak gitu. Ketakutan itu hilang, kecemasan itu hilang, sampai pikiran besok gimana ya, caranya bayar gimana ya, itu hilang semua Ustadz. Ininya sudah di level pasrah lah Ustadz ininya gitu. Jadi di sini saya sampaikan luar biasa. Kalau memang kita benar-benar dari mengikuti dari awal, jaga wudhu dan lain sebagainya itu luar biasa. Nggak nggak usah nunggu 40 hari Ustadz. Kalau memang kita benar sudah yakin, sudah luar biasa sekali rasanya Ustadz. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, memang seperti itu ya. Sebenarnya itu nggak aneh-aneh ya. Nggak aneh-aneh. Hanya memang ada kalanya kita butuh mengkaji sesuatu lebih dalam. Sehingga kita bisa memahami hakikat dan esensinya. Enak banget. Damai, tenang. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada. Kalau kemudian dilanda pikiran dan perasaan yang negatif, langsung dirilis saja. Langsung dirilis. Saya sedikit koreksi Ibu Iput ya. Mungkin sudah kebiasaan menggunakan kata coba, coba, coba. Mulai diganti. Saya akan mencoba, bukan diganti pelan-pelan diganti ya. Karena ini udah bawah sadar. Coba itu bawah sadar. Mulai diganti. Saya akan berusaha melakukannya sebaik mungkin. Ya, itu kata coba karena kata coba nanti bisa hasilnya juga coba energinya low ya. Nanti keajaibannya akan lebih Siap Ustadz. lebih lebih ini lagi, lebih ajaib lagi. Ya, mulai diganti. Siap. Jadi, saya akan lakukan sebaik mungkin. Saya akan melakukan manjada wajada. Saya akan bersungguh-sungguh. Gitu. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti keajaibannya beda lagi. Karena kata itu adalah doa. Siap Ustadz. Kata itu adalah Doa. tiap kata itu terpancar ke alam semesta. Nah, maka sekali lagi bahwa apa yang kita katakan itu pasti termanifestasi. Jadi ngelihat sesuatu yang notabene mungkin buruk, ingat rumusnya. Kalimat spiritual, penerimaan, kemudian preposition. Ya. Alhamdulillah, catering belum ramai pesanan. Itu lebih enak. Alhamdulillah, Masya Allah, catering belum banyak pesanan. Bukan, aduh, catering udah ada pesanan, sepi. Nah, itu makin loh. Jadi Alhamdulillah kalimat spiritual. Catering belum banyak pesanan, ini penggabungan ya antara menerima, penerimaan, dan pengharapan. Dijadikan satu tuh. Ya, seperti itu. Siap. Iya Ustadz. Preposition seolah-olah sudah hadir dalam kehidupan kita. Ingat dalilnya bahwa Tuhan tidak merubah nasib orang kalau orang itu tidak merubah apa yang ada di dalam dirinya. Empat, yakni apa? Mindsetnya, skillnya, ya, vibrasi, pancarannya, dan spiritualitasnya. Maka dikatakan tadi, bahasa yang mudah dicerna adalah rasa Anda adalah doa yang sesungguhnya. Kalau rasanya masih sama, maka masalahnya masih sama dan masih lama. Ini kuncinya. Saya mencari-cari bahasa yang insya Allah bisa mudah dipahami ya. Salah satunya ini. Saya harap jenengan bisa memejamkan mata kemudian memahami kalimat saya bahwa jika rasanya masih sama, masalahnya masih sama dan masih lama. Jadi yang dirubah itu rasanya, batinnya. Ingat rumusnya bahwa kalau Anda mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan negatif masuk ke dalam diri, ya, sekali lagi, kalau Anda mengizinkan sebuah pikiran dan perasaan negatif masuk ke dalam diri Anda, maka logikanya Anda pun juga bisa mengizinkan pikiran dan perasaan
negatif tersebut keluar dari dalam diri Anda dan diganti dengan pikiran dan perasaan yang positif. Ini kan tentang konfirmasi saja. Kan banyak orang yang suka mengkonfirmasi kesusahan, maka tambah susah. Betul ya? Orang mengkonfirmasi keluhan. Ya, orang mengeluh itu sungguh-sungguh. Betul ya? Orang mengeluh itu serius loh. Nggak ada orang mengeluh bercanda. Maka yang hadir adalah keluhan. Semakin keluh hidupnya. Maka strateginya itu tadi, diganti. Kita lihat dulu netral, apa adanya. Suaminya, misalkan nih, contoh suaminya belum belum rajin ibadah. Lihat apa adanya, ya emang suaminya begitu, belum rajin ibadah. Maka posisionnya adalah Bismillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan. Meskipun saat ini suamiku belum rajin ibadah, tapi aku memilih untuk penuh syukur bahagia tanpa syarat. Aku mencintai diriku sepenuhnya, seutuhnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dilanjut juga. Alhamdulillah ya Tuhan, suamiku sudah mulai rajin ibadah. Jadi preposition. Yang dirubah adalah dimensi batinnya. Dan di ranah kuantum, kita itu satu dan terhubung. Ini juga berlaku pada pada uang ya, pada rezeki uang ya. Rezeki kan banyak. Sederhananya begini, kalau Anda masih suka sakit hati urusan uang, berarti Anda memang tidak layak untuk diberikan rezeki uang lebih banyak. Mau sedekah mikir, besok gimana kalau saya sedekahkan segini? Ya, ingat, happy money, Ken Honda. Ya. Berterima kasih pada uang ketika mendapatkan, ketika menyimpan, merasa memiliki, ketika mengeluarkan, Anda komunikasi sama uang. Diajak ngobrol duitnya. Jangan sakit hatian soal uang, sakit hatian. Berarti emang belum layak jadi saluran. Uang juga nggak nyaman di Anda. Ada orang yang kayak apa istilahnya, kedi bocor. Yang diperbaiki itu adalah di level rasanya. Kedi bocor itu karena uang nggaknya, energi uang nggak selaras dengan jenengan, dengan orang itu. Jadi uang itu nggak betah. Sudah mau pakai ilmu pengaturan keuangan otak kiri seperti apapun juga kalau memang vibrasinya di dunia di level kuantum yang jenengan memang kedi bocor, takut masalah uang, scarcity. Kalau eh, istilah terapinya itu adalah abundance block. Jadi ada abundance block, mental keberlimpahan. Anda dilanda mental keberlimpahan. Ada 24 program pikiran bawah sadar yang menghalangi orang itu. Uang ini mau masuk, uang ini mau datang ke jenengan. Mau datang lagi, lagi, dan lagi. Tapi karena ada energi abundance block itu, dia mental, 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 mental. Gitu. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Nah, nah ini Zoom kali ini banyak ngebahas tadi ya sama Ibu Iput catering ya, pengusaha dari Surabaya ya. Masya Allah. Padahal materinya tadi apa? Tentang uang ya. Karena akhir-akhir ini memang jelang Lebaran banyak yang ya masalahnya uang ya. Gini, Bapak Ibu, orang kaya itu masalahnya karena dia kaya, banyak duit. Orang nggak punya duit itu masalahnya karena dia nggak punya duit. Jadi, saya ingin katakan, orang kaya dan orang miskin itu sama-sama punya masalah. Orang kaya masalahnya karena dia kaya, orang miskin masalahnya karena dia miskin. Kemiskinan, kekayaan, kemakmuran, kesehatan itu hanya sebuah seni. Seni menyemai benih pikiran dan perasaan.
Kalau masih di ranah pikiran, Anda masih punya waktu untuk membatalkan materialisasi, manifestasi. Tapi kalau sudah Anda semai di pikiran kurang, 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 nggak bisa, nggak bisa, kemudian perasaannya juga makin kuat, kurang, 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 nggak bisa, di dadanya rasanya, ya Anda akan mendapati kehidupan seperti itu. Karena energi di level rasa kuantum itu 5.000 kali lebih kuat daripada pikiran. Jadi pertanyaan adalah, oke lah, kita udah di ujung Ramadan nih. Apakah selama di Ramadan ini Anda terus melatih menyemai benih pikiran dan perasaan yang baik, yang positif? Benih pikiran makmur, kaya, bisa, mampu, berkelimpahan, cukup, berlimpah. Perasaannya juga ngikutin, kaya, makmur, berlimpah, syukur, penuh cinta, penuh makmur, kebahagiaan. Atau sebaliknya, yang disemai malah pikiran kurang, nggak bisa, nggak mampu, takut, besok ada ini, itu. Jadi manusia menciptakan kehidupannya sendiri dengan sunatullahnya itu. Itu. Paham ya? Kalau mati itu sudah pasti. Urusan rezeki Allah ngasih banyak, tinggal wadahnya ada siapin enggak. Maka kalau orang yang belum selesai hutangnya, itu yang harus betul-betul diprogram ulang itu pikiran bawah sadarnya, Bapak Ibu. Program pikiran bawah sadarnya. Hutang, angka, hutang, piutang itu hanya masalah zohir saja. Tapi yang harus diperbaiki adalah dimensi batinnya, pikiran bawah sadarnya. Coba saya tanya, dari pagi sampai sekarang nih, Anda pikiran dan perasaan dominasi apa? Rasa makmur, syukur, cinta, kaya, atau rasa gundah, gulana, cemas, kurang, takut? Aduh, besok lebaran gimana nih? Paham ya? Baik, saya rasa itu saja. 1 menit lagi kurang lebih selesai ya. Insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat nih. Dan yang paling penting praktek Bapak Ibu. Tolonglah, saya ngajari nggak aneh-aneh ijazah dari guru kami ya. Anda nikmati wudhunya, dijaga sholatnya, zikirnya tidak hanya di lisan. Satu dua bacaan saja, tapi istiqomah masuk menembus dimensi batin jenengan. Anda kembali kepada program taat, program takwa. Kalau kita mengacu pada Ramadan ini, tujuan untuk apa? Untuk takwa. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil yang beriman, agar puasa, agar takwa. Takwa ini program software ya, software otomatis untuk hidup makmur, kaya, bahagia, berlimpah. Gih, Bapak Ibu. Nah, jadi ayo kita kembali ke takwa. Gih. Saya rasa itu aja, lebih kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Zoom rutin hari Selasa. Gih. Saya rasa itu aja. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Us. Gih, sami-sami Ibu Tanti. Ya.